بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم تحية الإسلام، تحية المبارك من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقن الله بما آتاه. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الحمد لله رب العالمين. Ikhwah wa akhwati fillah, para bapak, para ibu yang insyaallah dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini di tengah kesibukan aktivitas kita. Sejenak kita meluangkan waktu untuk hadir bersimpuh bermajahah, yang tentunya kita dalam rangka bertolabul ilmi, yang semoga dengan ilmu yang kita pelajari menjadi asbab atau menjadi sarana Allah Subhanahu wa taala mempermudah langkah kita kelak di yaumil qiyamah. Tapi para jamaah rahmati Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai bab yang ke-15 tentang istiqamah dalam menjaga amal saleh. Babun fil muhafadzati 'alal a'mal. Bab menjaga amal saleh dalam kita beramal. Tapi yang bawa kitab bisa dibuka, kemudian yang mungkin bawa HP bisa di browsing, buka hadis Riyadhus Shalihin bab yang ke-14. Kita awali dari surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah berfirman di ayat itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasad qulubuhum. Di ayat ini Allah gambarkan alam ya'ni lilladzina amanu. Kata Allah, alam ya'ni lilladzina amanu. Tidakkah datang kepada orang-orang yang mereka beriman? Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk apa? Antahsya'a qulubuhum, untuk hati-hati mereka menjadi tunduk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menggambarkan satu ketika Umar bin Khattab itu beliau mau masuk Islam. Nanti kan kisah beliau masuk Islam itu kan gak sengaja. Cuma Nabi itu kan sudah doa sebelumnya. Jadi Nabi itu di awal-awal dakwah doanya minta kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi ahad umarain. Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini. A'izzah, berikan izzah, berikan kehormatan, berikan daya ledaklah, cegah dihina terus. Dengan cara apa? Engkau masukkan salah satu di antara dua umama. Karena dua ini kan musuh besarnya Nabi. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua dua Umar kan? Umar yang kedua siapa?
Umar Bakri. Kalau itu guru Pak, guru yang pakai sepeda ontel ya. Siapa Umar yang kedua? Amr bin Hisham. Amr bin Hisham siapa? Abu Jahal. Jadi Nabi itu ini Umar masih kafir, Abu Jahal masih kafir, Islam masih berada di awal-awal. Doanya Nabi itu kepada Allah bukan minta ya Allah masukkan dua-duanya ya. Gak seru kalau dua-duanya masuk Islam. Iya kan kalau dua-duanya masuk Islam, tidak ada musuh Pak. Jadi ibaratnya, ya kalau langsung semuanya masuk Islam, siapa yang akan menjadi musuh yang paling depan ini? Makanya masukkan cukup satu saja ya Allah, biar apa? Biar imbang. Seru coba Pak, benar itu. Kenapa Allah ciptakan ada apa? Ada surga, ada neraka. Kan bagi Allah cukup kalau Allah berkehendak manusia, Allah ciptakan surga saja. Kemudian seluruh manusia di muka bumi hatinya lembutkan untuk menerima agama Islam, beres, selesai sudah. Tapi kemudian apa? Wallahu innallaha yaf'alu ma yurid. Tapi Allah itu berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Orang ateis itu berkata begini. Sampai ada pertanyaan begini. Apakah Allah itu Tuhan kita yang orang ateis kan nggak bertuhan ya? Apakah Tuhan yang kau sembah itu tidak mampu untuk menghilangkan kejahatan di muka bumi sehingga masih ada orang jahat? Katanya Tuhan Maha Kuasa, mampu untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya. Apakah tidak mampu menghilangkan Trump sama konco-konco ini kan? Trump sama siapa lagi? Ya sama kroni-kroninya. Apakah iso itu? Nah justru Allah biarkan itu biar apa? Cek seru. Nah enggak, sampai benar dikatakan itu dalam hadis. Lau annakum la tudnabun. Kalau la tuftar, kalau kalian itu kata Nabi apa? La tudnabun, tidak ada yang berbuat dosa. Kalau seluruh dunia enggak ada yang berbuat dosa, Allah akan binasakan semua orang itu. Artinya dunia sudah selesai. Kemudian Allah akan hadirkan orang yang apa? Mau berbuat dosa, kemudian dia bertaubat. Nah Allah akan siapkan taubat. Ini taubat itu bagi siapa? Orang yang berbuat dosa. Kemudian kalau nggak ada orang yang berbuat dosa, dan itu sebab apa? Makanya ada lampu merah itu biar apa? Biar dilanggar. Ini adanya aturan itu biar apa? Ya biar dilanggar, Pak. Coba nggak ada lampu merah, ada pelanggaran? Nggak ada, karena nggak ada aturan kan? Nah makanya ada lampu merah itu baru muncul ada aturan, ada yang melanggar, ada yang tidak. Jadi Allah itu ya falu ma yurid. Allah berkehendak siapa yang Allah kehendaki berbuat. Tapi ingat, biar kemudian dunia itu berimbang, maka ada namanya bangsa manusia, ada bangsa jin yang kemudian menjadi syaitan. Apakah Allah nggak mampu membinasakan setan? Bagi Allah itu ya kamu, tidak usah Allah lah, utus malaikat maut itu, entah ada apa itu, setan. Enggak, Allah biarkan biar apa? Sebagai bentuk ujian. Sampai ada orang berkata juga, kalau Allah ciptakan babi, itu sebab apa babi? Ditumpah juga iso, disuruh ngangkut apa? Beban juga iso, dimakan haram. Itu sebut apa? Ya. Lampu merah. Itu tadi lampu merah itu tadi. Jadi intinya sampai kemudian kita buat apa? Kita itu sampai berpikir, terus iki kayak apa gitu kan? Masuk kayak hiasan itu juga dipelihara juga ke api ya. Artinya kalau burung dipelihara masih ditelur itu seenak, masih bisa apa bunyi. Nah ini kan apa babi gak tahu dana itu, gak tahu dulu matahari nundu tahu apa itu sampai
Ya ini namanya dunia. Makanya dunia itu mesti ada malaikatnya, mesti ada apanya? Setannya. Biar apa? Bentuk ujian, cek seru. Akhirnya kemudian kisahnya kan seru itu di kota Makkah. Kenapa? Semua tokohnya kan Abu Jahal yang menjadi pemeran utama itu kan. Akhirnya kemudian kisahnya seru. Coba Abu Jahal sama Umar langsung masuk Islam, dan terus musuh siapa? Makanya film itu mesti ada pemeran antagonis sama. Yang saya paling ingat itu apa? Bawang merah sama bawang putih. Jadi Rasulullah di awal itu yang sudah milih, ya Allah, masukkan salah satu di antara dua Umar ya Allah ke dalam Islam untuk izzah. Izzah itu kan haibah itu, untuk memuliakan agama Islam. Cek dihina terus. Kenapa? Karena yang selama ini yang masuk Islam itu rata-rata kan kalangan siapa? Budak, orang-orang miskin, sehingga diduit, sehingga jabatannya kemudian rendah itu sampai benar. Jadi awal-awal sejarah itu orang kafir mengatakan, ya Muhammad, apakah ini? Di situ ada Khabbab bin Al-Arat, sama-sama budak dulu. Ada Khabbab bin Al-Arat, ada sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah. Kemudian yang semuanya di kalangan budak, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ada orang kafir Quraisy pembesar, ya Muhammad, apakah orang-orang ini yang mendapatkan rahmat dari Tuhanmu? Ya, artinya mosok ngomong kayak gini kisah dapat rahmat ini. Maka kemudian kalimatnya apa? Singkirkan orang ini, maka kami akan masuk ke dalam agamamu. Maka Allah turunkan ayat itu. Jangan sampai apa? Jangan engkau singkirkan mereka, orang-orang yang sudah berzikir kepada Allah siang dan malam, pagi dan sore itu hanya untuk mendapatkan simpati dari orang besar. Jadi para jemaah rahmati Allah. Kemudian kenapa kok satu di antara dua Umar yang dipilih? Maka ternyata dua tokoh ini Pak, itu sama-sama punya apa? Tradisi yang sama. Dia kalau sudah yakin dengan sesuatu, maka akan dipertahankan keyakinannya sampai mati walaupun dirinya salah. Abu Bakar yang nggak kenal Abu Jahal. Abu Jahal itu Pak ngerti Islam itu benar. Bahkan 3 malam dia itu apa? Ke rumahnya Rasulullah, malam-malam itu sembunyi hanya ingin mendengarkan Al-Quran. Lalu qadarullah 3 malam, kok malam yang ketiga ketemu sama Amr bin As, masih sama-sama kafir itu. Kaget loh, Abu Jahal apa nih gini? Lah apa terus apa nih gini? Itu udah gak janjian, pedung itu Pak di rumahnya Rasulullah itu sembunyi-sembunyi. Jawabannya apa? Ditanya jujur, ngapain? Aku ada yang paham, ada yang gak paham. Artinya apa? Aku ingin mendengarkan apa yang dibaca oleh Muhammad. Abu Jahal tuh tahu kalau Muhammad tuh benar. Nah, terus kenapa kok gak mau masuk Islam? Karena dari awal itu Abu Jahal, sukunya Abu Jahal sama suku Nabi Muhammad itu bersaing. Kalau Abu Jahal, sukunya Nabi Muhammad tuh yang pegang kunci Ka'bah, sukunya Abu Jahal yang pegang kunci air Zam-Zam. Kalau sedekah unta bisa beli untuk di musim haji 1000, ini juga sama. Tiba-tiba di sukunya Nabi Muhammad ada yang jadi nabi. Dan terus sukuku kapan sih jadi nabi? Dari situlah tertanam ke cemburuan, hasad, sehingga menutupi kebenaran yang ada dalam dirinya. Sedangkan Umar bin Khattab bawa pedang, dan kemudian dibaca sama Nabi ayatnya, bawa pedang, ditanya tengah perjalanan, ya Umar mau kemana untuk menghunus pedangmu? Karena Umar juga begitu, kalau pedangnya sudah dihunus tidak akan pernah dimasukkan ke sarungnya, tidak akan disarungkan kecuali tujuannya sudah tercapai. Makanya disebut dengan apa? Singa Allah atau asadullah. Dia katakan singa padang pasir. 2 orang yang disebut dengan singa itu. Pertama Umar bin Khattab sama Hamzah bin Abdul Muttalib. Kenapa kok dikenal dengan singa? Kalau beliau berburu itu bukan berkelompok sendiri. Yang diburu itu bukan apa namanya? Yang diburu itu bukan rusa, tapi yang diburu itu singa sendirian. Makanya sampai dikenal dengan singa padang pasir. Kalau kita yang mungkin ya bukan singa padang pasir, bunga padang pasir.
Apa bunganya padang pasir? Telek kucing. Baik, para jamaah rahmati Allah, akhirnya kemudian Allah lebih condong memilih kepada Umar. Kisah Umar mau membunuh Nabi, ketemu dengan seorang laki-laki. Umar, mau kemana? Ngapain jauh-jauh kau ingin membunuh Nabi, sedangkan adik kandungmu sekarang sudah masuk dalam Islam? Ya mirip. Akhirnya jauh, harusnya kepada Nabi, akhirnya berbelok ke rumahnya adiknya. Sedangkan adiknya sama suaminya namanya Sa'ad, Zaid bin Sa'ad, itu sedang belajar Al-Quran yang diajarkan sama Khabbab bin Al-Arat itu. Yang dibaca, yang diajarkan itu surah Thaha. Umar dari luar sudah mendengar Thaha sampai ayat yang ke-8 itu. Tapi karena sudah marah, didobrak pintu itu, dipukul suaminya itu, hampir dibunuh, diduduki dadanya sama Umar itu, suami dari adiknya, kemudian didorong Umar sama adiknya ditampar, keluar darah adiknya itu. Ketika sudah keluar darah, emosi Umar mereda. Kemudian apa? Agama apa ini yang sampai menjadikan adikku aja berani kepadaku, yang selama ini mendengar nama aja sudah takut, ini sampai berani. Keluar darah di pipi adiknya itu karena ketamparan tadi. Kemudian setelah renung tanya, apa yang kau baca? Apa yang mau pegang? Tidak. Apa yang mau pegang? Tidak. Jadi yang dipegang itu kan masih berupa lembaran Quran itu kan kalau dulu kan masih ditulis di lembaran, kadang di kulit yang disamak, yang dikeringkan, kadang ditulis di situ, kadang di pelepah kurma. Tapi semua orang saat itu para sahabat hafal. Umar kemudian masuk minta tunjukkan mana Muhammad. Akhirnya berlanjut ke rumahnya Arqam bin Al-Arqam. Ketika ketahuan di rumah Arqam bin Al-Arqam itu kan lagi para sahabat itu belajar, termasuk ada Hamzah di situ. Kelihatan dari jauh Umar, semua sembunyi di lantai atas itu, kecuali Hamzah mengatakan apa? Kalau dia datang untuk macam-macam, biar aku yang menghadapi. Setelah datang, langsung dipegang pundaknya, ditundukkan sama Rasulullah, dibaca ayat ini. Alam yahnil ladina amanu an tahsya qulubuhum li dzikrillah. Bukankah belum datang saatnya? Bukankah sudah datang saatnya engkau untuk khusyuk berzikir kepada Allah? Makin ditekan makin tunduk Umar, kemudian bersyahadat. Jadi Umar sekeras itu aja. Itu ketika sudah masuk Islam, maka hatinya menjadi lemah lembut. Saking lembutnya hatinya Umar bin Khattab itu, setiap kali beliau membaca Al-Quran, ada ayat-ayat yang bicara tentang ancaman neraka, dosa-dosa masa lalu, itu Umar menetes. Sampai kemudian di pipi Umar itu ada dua garis hitam itu. Itu ternyata tetesan air mata yang menjadikan sampai membentuk membentuk alur turunnya air mata itu. Itu Umar bin Khattab, padahal orangnya karakternya keras, fisiknya besar. Kalau beliau berjalan itu naik kuda, nggak diangkat kakinya, itu kuda kakinya sampai ke bawah, bisa membuat garis itu, Pak. Sangat besar, setan aja takut. Tapi hatinya lembut ketika sedang membaca Al-Quran, sering menangis. Bahkan beliau menangis di tengah kegelapan malam karena ingat dengan dosa-dosa yang dulu di masa jahiliyah belum lakukan. Berbeda jauh sama kita. Kalau kita itu sifatnya lemah lembut, karakternya lemah lembut, tapi hatinya keras. Mau Quran, mau itu ayat-ayat neraka, ayat surga, ayat cerita, podo sih. Jadi nggak ada apanya, nggak ada yang masuk ke dalam hati. Disitulah Umar bin Khattab sampai dibaca, wahai orang apa? Ayatnya, alam ya'lil ladina amanu an tash'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Dan Allah telah menurunkan minal haq, dari kebenaran, yaitu apa? Al-Quran. Wala yakunu kalladzina utul kitab. Dan janganlah kalian contoh orang-orang yang hidup di zaman sebelum kalian, yaitu utul kitab, ahlul kitab. Min qabli, dari sebelum kalian, faqala alaihimul amad. Ternyata mereka itu apa? Faqala, panjang, alaihim, atas mereka, al-amad, panjang apa? Panjang angan
angan. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, faqasat qulubuhum, sehingga hati-hati mereka kemudian menjadi keras, wa katsirun minhum fasiqun. Itu ayat yang pertama. Terus ayat yang kedua di surah Al-Hijr ayat yang ke-9, di surah An-Nahl ayat yang ke-92 Allah berfirman, wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwatin ankatha. Ayat yang kedua, apa kata Allah? Wala takunu, dan janganlah ayat yang kedua, bukan surah apa berarti? Oh no, surah Al-Hadid ya, ayat yang ke-27. Al-Hadid 27. وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَا الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَأَوْا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Surah Al-Hadid ayat yang ke-27. Kita lihat artinya. Kemudian kami, Allah iringkan di belakang mereka dengan berapa rasul. Jadi Nabi Isa itu setelah Nabi Isa itu, setelah Nabi Isa itu masih banyak disusulkan rasul. Kemudian kami iringkan pula dengan Isa anak Maryam, serta kami berikan Injil kepada Nabi Isa. Kami memberikan perasaan kasih sayang dalam hati para pengikutnya. Keruhbaniyahan itu mereka ada-adakan saja. Kami tidak mewajibkan demikian atas mereka. Yang diperintahkan tidak lain kecuali mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat An-Nahl 92. Wala takunu kallati naqadat azla min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah engkau, semua itu seperti perempuan yang menguraikan benangnya menjadi lepas kembali setelah dipintal. Ini ibaratnya kan apa? Orang yang berbuat sia-sia. Diibaratkan apa? Ada seorang nenek jahit, terus dipintal, terus bagus, selesai, dibrodoli lagi. Apa simbol dari sini? Sia-sia. Ada orang sudah beribadah dulu bagus ibadahnya, ibaratnya apa? Jahit bagus, ternyata belakangan dia tinggalkan, tidak istiqamah. Baik, kita bahas hadis yang pertama. Hadis yang pertama dibuka. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama, barang siapa yang nama, apa nama? Tidur. Kata Rasulullah, man nama. Ini hadis yang pertama. Ketemu ibu. Man nama ala hizbihi minal lail. Barang siapa yang tertidur sehingga kelupaan membaca hizibnya di waktu malam, au an syai'in, ataupun sesuatu, faqra'u ma baina salatil fajr wa salatil dhuhri, maka boleh dibaca hizib itu di waktunya antara subuh sama zuhur. Kutiba lahu ka'annama qara'a minal lail, maka dicatat baginya seperti orang yang sedang melaksanakan di waktu malam. Sederhananya gini loh. Orang kalau sudah istiqomah mengerjakan satu ibadah sebelum tidur. Contoh, sebelum tidur itu ambil wudu. Kemudian kan sunnahnya kan, adab tidur itu kan. Sebelum tidur disunnahkan apa? Ambil wudu. Setelah ambil wudu disunnahkan baca apa? Minimal ayat kursi. Minim ayat kursi. Kalau al-mul itu tidak ada kaitannya dengan tidur. Al-mul itu kaitannya dengan malam, ya bukan dengan tidur. Artinya jenengan mau baca al-mul nggak harus di saat mau tidur. Karena hadis dari Abdullah ibn Mas'ud berkata apa? Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk. Barang siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surah apa? Al-Mulk. Kulla laylatin, setiap malam, bukan kulla naumin. Setiap mau tidur enggak, tapi setiap malam.
Manallahu biha min adzabil qabr, Allah akan mencegahnya orang yang baca ini dari siksa kubur. Jadi kalau al-mul itu kaitannya dengan malam, bukan kaitannya dengan mau tidur. Tapi kalau mau tidur sunnahnya apa? Jadi kalau ada tidur, ini sebagai seorang muslim ada tidur. Apa saja adab tidur? Pertama, pastikan punya tempat tidur. Jadi kan kalau nggak punya tempat tidur juga apa? Baik, jadi adabnya pertama, biasakan berwudu. Biasakan berwudu, karena Nabi mengatakan apa? Kata Rasulullah di hadis, ada dua versi hadisnya. Yang pertama, man bata tahira, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, bata fi syi'arihi malak, yang tidur di selimut kita itu malaikat. La yastayqidu ahadukum min naumi, orang itu tidak bangun dari tidurnya illa qalal malak, kecuali didoakan oleh malaikat. Apa doanya malaikat kepada orang yang tidur dalam keadaan suci? Allahumma ghfir. Ini jangan nggak usah hafal, ini tugasnya malaikat. Bukan doanya, ini malaikat ini yang berdoa. Cuma saya hafal karena nyampaikan ke jenengan nggak usah hafal itu. Karena tugas malaikat ini yang berdoakan. Nah, jenengan ngapain? Kata malaikat, ketika ada orang tidur dalam keadaan suci sepanjang malamnya, maka malaikat menghadap, Allahumma ghfir li abdika fulan. Ya Allah, ampuni dosa hambamu si fulan. Li'annahu bata tahira, karena dia tidur dalam keadaan suci. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, idza akhadha madja'akum falyatawadda wudu'a shalah. Kalau kalian mau berbaring di tempat tidur kalian, maka berwuduklah sebagaimana wuduk mau salat. Kemudian hadis itu kan barang siapa yang tidur ala izbihi, izid jadi dikir-dikirnya, kebiasaan setelah berwudu. Apa kemudian yang kedua? Zikir kan? Zikir apa yang dibaca? Pertama, mau baca Al-Fatihah. Yang kedua apa? Al-Baqarah. Kalau bisa 3, 1 sampai 5, 255 sampai 257, sama 2 ayat terakhir. 28 berapa? 5. Yes, gampang, 2 ayat terakhir. Itu sih nanti kue ngomong pikir nanti apa 10 tambah 6 jadi 17 lah. Itu sih gampang-gampang saja wis. Apa? 2 ayat terakhir ini kan kalau bisa. Kalau nggak bisa minimal yang ini aja. Ayat kursinya aja. Minimal ini ayat kursi. Ini izin aja. Wudu sudah, kemudian ayat kursi. Ini kan izin. Artinya dikir-dikir kebiasaan. Kemudian apa? Kalau bisa setelah ini lanjut. Selain kita bakal kawan bersama lagi Al-Kafirun. Ini sunnah. Baca Al-Kafirun tiap malam. Allah lindungi dari diri kita dari sifat kekafiran. Kemudian yang keempat, riful. Pun dibaca berapa kali? 3 kali. 3 kali. Ini izinnya. Kemudian lanjutkan dengan zikir yang kedua. Apa? Zikir subhanallah. Tasbih, tahmid, takbir. Tasbih, tahmid,
tasbih, tahmid, apa? Takbir. Ini dibaca, ini 33, ini 33, ini 34, lengkap 100. Ini izin-izinnya orang mau tidur. Qadarullah Bapak, ketiduran. Orang kemarin ini kan sudah kebiasaan ya, sudah rutinitas istiqomah kita mengerjakan ini. Qadarullah ketiduran. Terus bagaimana? Kata Nabi apa? Maka boleh dia membacanya ini di waktunya pagi. Jadi boleh sebagai bentuk qada dikerjakan di waktu subuh sampai zuhur. Artinya sebagai bentuk qada. Kenapa? Karena sudah istiqomah. Jadi orang kalau sudah istiqomah, terlepas dari satu ibadah ketika tidak istiqomah, boleh diqadha. Boleh diqadha. Jadi sampaikan apa? Maka membacanya waktu sholat fajar sampai dengan duhur, maka dicatat baginya seolah-olah sedang membaca di saat malam ketika mau tidur. Jadi ini izinnya, ini kebiasaan, artinya istiqomahnya seseorang itu ketika terhalangi untuk bisa mengerjakan, maka boleh diqadhanya. Makanya ketika terlepas salat tahajud itu, lupa tidak tahajud karena mungkin apa? Capek, lelah, ketiduran, boleh kerjakan duha sebanyak 12 rakaat. Enggak tahajud lagi. Ini sebagai bentuk mengganti tahajud, tapi karena tidak boleh tahajud di malam, di siang hari, maka ditambah dengan 1 rakaat cek genap. Jadi Rasulullah demikian. Kalau tidak sempat tahajud karena mungkin faktor itu, boleh salat duhanya dikerjakan sebanyak 12. Itu sebagai bentuk mengqadha. Ada seorang sahabat Nabi namanya Qais bin Jaddu Sa'ad. Qais ini salat subuh sama Nabi, salat subuh. Selesai salat subuh, beliau itu kemudian berdiri salat 2 rakaat. Padahal Nabi masih ada di situ. Kemudian baru selesai salat subuh. Kan jelas kan kata Rasulullah, tidak ada salat setelah salat subuh. Tapi ini sahabat sih maksa salat. Namanya Qais Jaddu Sa'ad, Qais bin Sa'ad. Kemudian selesai salat ditanya, "Ya Qais, ma hatani raka'atani?" Lagi awakmu salat apa sih Qais? 2 rakaat ini. Padahal tadi sudah jamaah sama Nabi. Maka beliau mengatakan, "Ya Rasul, tadi saya belum sempat sholat qobliyah fajar tadi. Jadi masuk masjid itu sudah qomat lah itu. Akhirnya belum sempat qobliyah. Makanya saya mengqadha ini ya Rasul, karena belum sempat." Fasakatan Nabi, dan Rasulullah mendiamkan. Artinya perbuatan itu boleh, tapi ingat tidak setiap saat. Ini momen tertentu. Kan bisa jadi Bapak sudah siap ke masjid, ternyata apa? Sakit perut sampai masjid luar waktu. Apalagi kan mungkin sahur, nyambel dari rumah saya aman sampai masjid panggilan alam. Sudah lanjutin lama, kemudian apa? Ketika masuk masjid habis qomat. Saya kadang ya sesekali kadang dari Singosari kan lumayan kajian subuh atau malam itu ada lumayan kadang ya telat gitu. Sudah ketika telat sudah salat subuh langsung. Qobliyahnya kapan? Badiahnya kapan? Qobliyahnya kapan? Di sebagai bentuk qadhaan karena sudah kebiasaan. Beda dengan orang yang jarang ya. Kalau jarang nggak boleh. Maksudnya aku ya jarang qobliyah subuh. Tumben-tumbenan ganti qadha. Ini nggak bisa. Ini yang sudah istiqamah. Makanya kan judulnya apa? Bab menjaga keistiqomahan amal. Ketika ada penghalang kita untuk bisa tidak mengerjakan karena faktor sunnatullah, bukan kesengajaan, beda ya. Karena faktor ketidaksengajaan sunnatullah, maka boleh mengqadhanya boleh di siang hari. Kalau dia kebiasaan siang hari, boleh dan mengqadhanya di malam hari. Bahkan ada hadis itu
yang Rasulullah pernah sholat 2 rakaat habis sholat asar. Nah, hadisnya sahih. Terus gimana caranya nih? Nabi bilang gak ada sholat setelah sholat asar, tapi Nabi mengerjakan. Apa penafsiran para ulama itu? Ditafsirkan Nabi pernah ketinggalan sholat qobliyah zuhur, maka Nabi mengkodoknya habis asar, bukan dikodokkan habis zuhur, karena habis zuhur ada ba'diyahnya sendiri, maka jadi kerjakan habis asar. Dan Nabi ketika sudah mengerjakan satu, maka Nabi akan membiasakan. Akhirnya qobliyah ba'diyah asar itu tetap dilanjutkan. Tapi itu sebagian ulama mengatakan itu pengkhususan hanya kepada Rasul, karena itu di waktu yang terlarang. Nah, terus kapan kita boleh mengqadha qobliyah subuh habis sholat subuh itu kapan? Apakah habis subuh langsung atau nunggu syuruk? Maka kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sesuai dengan kondisi. Kalau mau mengerjakan habis sholat subuh langsung boleh, atau nunggu syuruk juga boleh. Kan barangkali jenengan ada kajian habis subuh, gak enak kalau ba'diyah itu lombong ini. Wah, dipikir sholat apa? Makanya nunggu syuruk. Nanti ketika syuruk sholat 2 kali. Pertama sholat qadha sebagai qobliyah subuh, baru yang kedua sholat syuruk isyraq. Itu menunjukkan orang ketika sudah istiqomah membiasakan diri melakukan satu ibadah, ketika ada penghalang tidak sempat, boleh dikerjakan di siang hari, di waktu lain. Jelas. Juga contoh dengan biasa puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Tanggal 14-nya ada acara undangan nikah, 13 sudah puasa, nanti besoknya aman, lagi 14 lagi opo ini, maka boleh diganti di hari lain selama masih di bulan itu, nggak masalah. Boleh. Jelas hadisnya yang pertama ini ya. Jadi kata Nabi, maka dicatat untuknya seolah-olah ia membacanya di waktu malam. Sama kayak orang ketinggalan tidak baca basmalah di awal mau makan, ingat di pertengahan, gimana? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maka bismillah awwalahu ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan seolah-olah ini aku bocor di awal ya Rob, cuma tadilah lali. Kenapa? Gorengannya siji, terus yang mau ngambil gorengan itu banyak, gitu kan? Ya aslinya banyak gorengannya, cuma yang paling menarik kan hanya weci tok. 5 orang selirik weci. Timbangan kesebat diambil duluan, langsung digigit, lupa tidak basmalah. Ketika sudah gigitan pertama baru ingat tadi belum basmalah, ucapkan Bismillah awwalahu wa akhirahu. Itu artinya apa yang awalnya tadi syaitan itu yang digigit sekalipun itu halal bagi setan, dengan doa ini menjadi haram bagi syaitan. Itu sebagai bentuk apa? Keistiqomahan. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anha qala. Ini kisahnya Rasulullah atau hadis Nabi kepada, ini hadisnya kan hanya ada 3. Yang satu bab ini hanya hadisnya 3 karena keistiqomahan. Ini hadis yang kedua. Hadis bersumber dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini anaknya Amr bin As, sahabat Nabi yang sangat mulia, yang istiqomah menjaga amalan-amalan sunnah. Qala, beliau berkata, qala li Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepadaku. Ibaratnya Nabi itu kayak ngasih contoh. Kata Nabi apa? Ya Abdullah, wa ya Abdullah, la takun mithla fulanin. Jangan seperti model orang ini. Jangan contoh orang model seperti ini. Kenapa ya Rasul? Kana yaqumul lail. Dulu orang ini istiqomah salat malam, tahajud dulu. Kemudian apa? Fataraka qiyamal laili.
kemudian dia tinggalkan sholat malam. Berarti apa bahasanya? Tidak istiqomah. Jangan contoh orang yang hidupnya tidak konsisten, tidak istiqomah. Dan ini berlaku, ini cuma kebetulan yang dijadikan contoh sama Nabi orang yang dulu biasa tahajud, tahajud. Kan juga banyak di kehidupan kita itu. Ada orang yang awal-awalnya itu apa? Keras. Terutama kayak apa namanya? Sebelum masuk ke pemerintahan keras mengkritik kebijakan pemerintah. Iya kan? Karena saya belum masuk. Setelah masuk berubah kan, anteng, diem, sedikit pun nggak ada suara. Ya kan dulu dia konsisten apa? Dia jaga apa? Haibah marwah sebagai seorang muslim. Dia tidak mau uang sokok, dia tidak mau begini. Itu benar, marwahnya dijaga sebagai seorang muslim. Wadarullah kok ditawari jadi menteri, mulai wapres ketukuran. Menteri toh. Kemudian khusyuk hilang. Ya, saya nggak menjelekkan. Coba dulu ada ustadz kita itu yang dulu keras juga kan, Babe Ustadz Babe itu kan. Oh, Babe itu kan keras dulu kan, sebelum beliau masuk di pemerintahan tegas beliau. Sampai beliau berkata apa? Demi Allah, sampai kiamat saya tidak akan pernah masuk dalam koalisi. Dulu ya sih belum ditawari. Saya juga sama, kalau urusan itu keras karena belum ditawari. Masa disokok uang 75.000 itu ketika mau nyoblos itu. Nyoblos waktu Pilpres kemarin 2024 ya. 2024 itu Pak, saya mau berangkat, ada kakak ipar titip apa amplop apa enggak transport dari rumah ke TPS gitu. Iya kata bang transport, tapi saya pikir lah aku melakui jadi gak butuh bensin lo kayak itu kok berarti transport orangnya tadi transport apanya motornya, ini ganti transport orang. Ya kalau untuk dolan orang nyoblos semua kan. Oh ya, artinya dia minta dicoblos partai ini, kemudian wakil-wakilnya ini. Saya buka ya 75 kan, 75.000 kan. Mau sama bunuh rokok ya, jadi kita ada rugi gitu. Sudah tak kembalikan itu. Punya istri juga tak kembalikan, saya nggak ngambil. Walaupun tetap ya memang waktu itu saya nyoblos partai itu ya, saya sudah tak coblos. Wakilnya sudah tak coblos itu sudah. Tapi bukan karena duit itu, saya kembalikan duitnya. Tapi kalau dibuka mungkin 1 M ya tak pikir panjang. Tak istiharap dulu. Ini masuk kategori sogok atau ya ucapan terima kasih kan. Makanya karena 75 ya gak jadi. Karena ya ini tadi, dia orangnya konsisten awalnya, istiqomah, tapi suatu saat kemudian mungkin di masa tua, kemudian dia tidak istiqomah lagi, atau mungkin ada unsur kejenuhan. Kan kadang ada titik tertentu, ada titik kita merasa jenuh. Itu manusiawi, jadi jenuh. Makanya sampai Nabi berkata apa dalam satu hadisnya, fa inna likulli amalin syirrah. Sesungguhnya bagi setiap amal soleh itu syirrah, ada masa semangatnya. Wa inna likulli syirratin fatrah, dan setiap masa syirrah semangat itu juga ada masa fatrah, ada masa futur, ada masa lemes, ada masa apa? Ya hilang semangatnya, itu futur. Apa pesan Rasulullah di masa kondisi futur itu? Faman kanat fatratuhu li sunnati faqad aflah. Bagi barang siapa yang ketika dia berada di titik masa mualas, masa futur, masa lemes, itu masih tetap berada di atas sunnahku, faqad aflah, maka sungguh mereka orang yang beruntung. Sederhananya gini kan, contoh ya, dengan istiqamah, mungkin sudah biasa sholat duha, istiqamah sholat duha jam.
Kemudian habis sholat duha istiqomah. Satu ketika malas kata sholat duha. Oke, akhirnya sholat duha walaupun hanya 2 rakaat, mungkin sebelumnya masih 4, 6 contoh. Ini satu hari malas, akhirnya cukup luar biasa. Berarti artinya di masa futur sekalipun dia masih tetap mengisi dengan apa? Dengan kebaikan sunnahnya, walaupun level ibadahnya tidak sama. Sama kayak istiqomah tahajud 11 rakaat. Qadarullah hari itu mungkin jadinya tidurnya agak malam, bangunnya hanya tinggal mungkin 10 menit atau 15 menit pas tarawih baru sadar bangun. Sudah lanjutkan, ambil 3 rakaat. Itu sudah masuk kategori apa? Masa futur itu masih tetap berada di atas sunnah. Tapi kalau kemudian merasakan rata-rata nggak begitu kan. Orang kalau lagi malas biasanya dipakai apa malasnya? Kadang, ayo nggak usah ngaji, ayo ngopi yuk. Ya kan, kadang akhirnya apa? Diajak ngopi atau diajak kepada perkara yang tidak ada kaitannya dengan ngaji. Di saat itulah kemudian masa futurnya dia isi dengan perkara yang di luar sunnahku, faqad halaka, maka yang seperti itu nanti kalau terus-terusan akan celaka. Jadi Nabi mengatakan jangan contoh orang model kayak begitu. Kenapa? Karena dia sudah biasa dulu istiqomah tapi dia tinggalkan keistiqomahannya. Nanti kita bahas sebab tidak istiqomah. Sekarang kita bahas lanjutan hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga di hadis yang terakhir. Ketemu? Ya, hadis yang ketiga Rasulullah mengatakan, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah limpahkan keridhaannya kepada Aisyah. Qalat, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah SAW itu idza fatat as-salatu minal lail, kalau Rasulullah itu terlambat dari salat malam, min waja'in, karena sakit, au ghairi, apapun karena yang lainnya, shalla minan nahar tintai asyrata raka'atan, maka Nabi sholat di siang harinya sebanyak 12 rakaat. Ini hadisnya Pak. Jadi kalau Nabi itu lupa tidak sholat tahajud ya, di sini bukan lupa karena Nabi lupa, tapi karena apa? Ada sebab. Sebabnya apa? Sakit yang menjadikan Rasulullah tidak bisa bangun di malam hari, maka beliau qadanya di siang hari dengan mengerjakan sholat sebanyak 12 rakaat, yaitu sholat duha. Jadi sholat duha itu dikerjakan 12 rakaat itu sebagai bentuk tadi apa? Pengganti qadaan tadi. Sama kayak mungkin Bapak istiqamah per hari 10.000 kata amal masjid kan. Allah hari itu tidak punya uang kecil. Kati telepon nang kota amal kalau susu yang muncul 50. Mas, aku hanya mau apa? 10.000 susu 40. Enggak. Jadi gimana? Qadha. Gimana cara mengqadha? Bisa hari ini kita tidak masukkan, bisa besoknya. Apa? 20.000. Yang 10 ini sebagai bentuk qadhaan yang kemarin ya Allah saya tidak bisa, hari ini saya qadha yang 10-10-nya untuk hari ini. Jadi demikian keistiqomahan yang bisa kita kerjakan. Jadi sekarang kita akan bahas kenapa orang tidak istiqomah. Padahal kalau istiqomah itu subhanallah keistimewaannya besar. Kenapa orang tidak istiqomah? Apa sebabnya? Sebab orang tidak istiqomah. Baik. Kenapa atau sebab tidak istiqomah? Sebab tidak istiqomah. Ini kan amalan yang paling berat ya. Amalan yang paling berat apa? Istiqomah.
Baik. Apa sebab orang tidak istiqamah? Yang pertama, sebab orang tidak istiqamah biasanya kan apa? Kelelahan fisik semata. Yang pertama. Jadi sebab orang tidak istiqamah itu biasanya karena kelelahan. Kenapa dia kelelahan? Karena dia itu berbuat bukan berlandaskan ke pengetahuan. Ya, jadi kadang dia bagus sholat, kemudian motivasi untuk istiqomah dalam sholat itu yang tidak ada. Sama kayak kita puasa Ramadan, kan semangat awal itu sangat apa? Kuat banget. Di 10 hari pertama insya Allah masih apa? Masih semangat. Bahkan 10 hari pertama jualan apa namanya? Takjil itu habis 10 hari yang pertama ya. Kemudian 10 hari yang kedua baru mulai kan berkurang. Jadi apa sebabnya orang tidak istiqamah? Karena kelelahan fisik. Jadi ketika dia lelah fisiknya kemudian malas. Sama kayak istri sampai malas di rumah kan lelah fisiknya. Kemudian Teta ngomong ke suami, Masal, pekerjaan banyak. Jadi ngeluh itu. Ketika ngeluh, apa yang sudah dikerjakan itu hilang pahalanya. Iya, karena apa? Karena dia kerjakannya itu bukan lillah. Kalau dia mengerjakan untuk lillah, kan nggak mungkin kemudian dia akan mengeluh dari apa yang sudah Allah wajibkan pada kita. Karena memang Allah mewajibkan sesuatu, itu kan susah sesuai dengan apa dia? Sesuai dengan takarannya. Gak mungkin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani manusia di luar batas kemampuan. Makanya kemudian kita lihat di surah Fussilat. Coba buka Quran surah Fussilat ayat yang ke-6. Surah Fussilat ayat yang ke-6. Ketemu. Apa kata Allah? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ayat ini mirip surah apa? Surah Al-Kahfi ayat yang ke terakhir 110 itu. Qul innama ana basyarum mithlukum. Ini kan bantahan Allah terhadap mereka orang-orang kafir Quraisy yang menginginkan utusan Allah itu cuma manusia. Tapi pengennya apa? Malaikat itu. Mosok utusan Allah, nabinya, rasulnya juga berjalan di pasar. Kemudian si belanja, juga si makan, kan gak pas. Justru kemudian Allah katakan, Qul innama ana basyarum itu. Katakan Muhammad kepada siapa? Kepada mereka umatmu bahwa aku di sini siapa? Aku di sini siapa? Nabi Muhammad. Basyarum mithlukum, sama-sama manusia seperti kalian. Kan manusia itu ada 3 dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Quran kata manusia itu ada 3. Pertama apa? Basyarun. Yang pertama basyarun. Yang kedua insan. Yang ketiga apa? Anas. Jadi basyarun, kemudian insan. Kenapa di ayat ini menggunakan kalimat Qul innama ana basyarun, bukan Qul innama ana insan? Karena Nabi Muhammad itu sama-sama manusia, secara basyar dengan kita sama. Secara biologis Nabi Muhammad sama dengan kita. Sama-sama Allah ciptakan dari tanah. Sama-sama Allah
butuhkan Nabi itu untuk menopang hidup, butuh makan. Makanya manusia dengan kita, Nabi Muhammad dengan kita sama. Kemudian nanti ada namanya insan. Kalau insan ini secara apa? Psikologis. Manusia diciptakan oleh Allah punya amanah yang sama-sama diberikan amanah, namanya Islam. Kemudian yang ada namanya An-Nas. Kalau An-Nas itu apa? Sosial. Manusia hablum minallah wa hablum, bukan wa hablum minal insan, bukan wa hablum minal bashar, tapi An-Nas. An-Nas itu artinya manusia ditinjau dari segi sosial, maka manusia punya sifat sosial. Kadang kadang sihat. Itu manusia. Kadang lebih banyak apanya? Sihatnya kan. Di jalan, ya Allah, kebut-kebutan, sok-sokan kan. Kemudian apa? Serempetan, setelah itu keluar, yang nyupir yang depan ternyata tentara. Siap ya kan? Baik. Pada zaman rahmat Allah, Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum wahid. Ini pesan terakhir. Fastaqimu. Ini pesannya kan? Ayat tadi surah Fussilat, fastaqimu ilaihi. Maka apa? Istiqomahlah ilaihi, di jalan yang lurus. Wastaghfiru, dan biasakanlah mohon ampun. Berarti pesan Nabi itu ketika kita sudah sadar kita apa? Manusia, utusan kita Nabi Muhammad juga manusia. Apa yang bisa dikerjakan Nabi Muhammad yang mesti juga bisa kita kerjakan. Nabi Muhammad tahajud mampu, umatnya juga akan mampu. Nabi Muhammad juga salat 5 waktu mampu, kita juga mampu. Maka pesannya ketika sudah mencontoh Nabi apa? Fastaqimu, belajarlah untuk istiqomah. Untuk melahirkan sikap istiqomah ini kan apa? Ojo ngandalkan fisik, ya, tapi ngandalkan apa? Target yang pingin kita capai. Berarti pingin dapat pahala. Ada kisah itu, Ustadz siapa itu? Hanan At-Taqi, beliau yang kisahkan. Beliau itu suatu ketika masih di Mesir, kuliah di Mesir itu, nyoba ikut sholat tarawih yang satu malam itu 30 juz. Iya, beliau nyoba itu. Karena ada di pondok di Indonesia, ada di pondok Temboro itu ada. Temboro itu mana? Magetan. Di Magetan itu ada pondok yang tiap malam itu satu malam itu 30 juz. Imamnya ada 4 anak-anak pondok hafid Quran. Jadi gantian imamnya. Kemudian tiap malam sholatnya 8 jam. 8 jam. Selesai Isya sampai menjelang tiap malam itu. Coba sesekali nyoba. Satu ketika beliau itu kemudian ketemu sama seorang kakek. Kakek sudah umur 70-80. Kemudian kakek itu anteng biasa ya, artinya dengan jamaah yang lain. Padahal yang di samping beliau pas kakek itu. Kemudian kakek ditanya selesai sholat, "Kek, antum hafid Quran, hafal Quran?" Maksudnya kok bisa anteng? Enggak. Kalau hafal Quran kan baca lah, apa yang dibaca itu kan masuk itu loh. Sama kayak jenengan kalau bermakmum yang dibaca imam itu yang kita hafal, insya Allah lebih tenang, fokusnya ke yang dibaca. Coba imamnya baca Al-Baqarah, kita nggak hafal, insya Allah pikiran kita apa? Sholat di saf depan, saf depan 2, di depannya ada sarung-sarung dibaca. Atlas, PHS, segala. Kenapa? Karena yang dibaca imam itu nggak nyamsuk di sini, karena kita nggak hafal. Tapi coba yang dibaca imam puluh, belum sempat mikirkan sesuatu, wis ruku. Makanya kalau sholatnya pendek, kalau sholatnya cepat, insya Allah lebih khusyuk. Kenapa lebih khusyuk? Karena nggak sempat mikirin sesuatu, wis mari. Kemudian kata setan, "Betul tak budorek kok wis." Wis
turun tiku wis. Belum sempat, apalagi yang salat 23 rakaat hanya 7 menit ini. Yang diberitakan Muhammad. Itu kan bingung malaikat, belum diikuti wis kuliah. Kenapa bu? Ini jadi kenapa orang kemudian apa? Tidak bersyukur karena ini mengandalkan fisik. Katanya kakek tadi sampai dikatakan, kakek berapa lama jenengan itu apa? Sholat di sini. Artinya sudah berapa lama ikut sholat yang setiap malam kayak begini sholat kakek? Saya sudah kurang lebih 27 tahun. Mulai dari muda sampai tua, nggak hafal. Kemudian kok kuat kakek? Lihat kalimat kakek. Ustaz Hanun Taki masih kuliah kan, masih mahasiswa. Mas, kenapa aku mampu berdiri sebegitu lama ketika sholat tahajud? Karena aku berdiri dengan ini, artinya dengan hati, berdiri dengan iman. Sedangkan engkau itu berdiri dengan fisik. Jadi ketika motivasinya adalah iman itu pahala, maka rasa lelah itu insya Allah tidak akan. Ya, ada persis kayak jenengan ketika lagi umrah itu. Ya Allah, berangkat 1 jam sebelum azan harus berangkat. Kalau sholat subuh jam 6 kan, kadang kita kan udah kebiasaan gitu. Kan jaraknya 4 jam kan. Kita jam 12 sana, di sini kan sudah jam 4. Itu kadang mesti kayak turun. Aku nang masjid, berangkat ke masjid, sholat. Saking apanya khusyuknya kadang bingung apa mana sih kita tak bocor. Entah apa lagi kan. Tidak tahu. Sedangkan waktu masih awal, masih panjang. Sampai apalan kita habis, apa mana sih kita bocor. Ini ada yang benar, ada yang pegang Quran ya. Bocor lama begini. Iya, kan ada yang baca. Kadang hafalannya nggak cukup, sedangkan waktu masih panjang, subuhnya jam 6. Wujud. Kenapa kok mampu? Ya, karena motivasinya ketok ya. Apa? 100.000 kali dibanding di Indonesia. Jadi Indonesia komat kurang 10 menit loh si antang Kenapa beda? Ya karena ini tadi, yang pertama itu dia sadar apanya, pahalanya itu yang menjadi motivasi. Kemudian apa? Aku kan nggak lama di sini, tapi dan sungguh di sana santai juga. Kita lihat para pedagang di depan Masjid Nabawi, antar itu sudah komat nyantai masih dalam warung itu, bahkan makan. Nanti ketika sudah komat baru gelar sajadah di depan tokonya. Bahkan nggak gelar sajadah di depan, di dalam itu, di dalam tokonya. Sudah sholat di situ, mengikuti imam yang di sana. Kenapa? Kebanyakan pahala. Sama kayak kita baru pulang haji, masuk nang masjid. Masjid pulang haji, besar apa masjid? Waduh, pahala pusing banget. Maka sing nang masjid itu sing belum umroh, itu kan sih turun 100.000. Emang awakmu terus sholat 100.000 di kini, aku di sana sekali. Terus sing anteng sing sholat sing. Jadi subhanallah. Kenapa orang tidak istiqomah? Karena ini fisik suatu saat pasti akan lemah. Jadi kita pasti akan merasa capek. Makanya rubah. Jangan lakukan karena faktor kekuatan fisik, tapi motivasinya adalah karena faktor iman. Di saat itu kemudian males, mau nyuci males. Bayangkan benar. Ada berapa baju yang telah aku cuci di sini melahirkan pahala. Diangkat kemana? Pahalanya di siapa? Dekat lurus itu. Nah kan nanti yang masuk duluan ke surga siapa? Karena kan surganya bagi seorang istri gimana? Ridho apa surganya istri gimana? Ya di rumah kan. Lelahnya istri ketika masak. Jujur itu, kalau ini ya mengandalkan fisik pasti sering akan bertengkar. Begini ya, mohon maaf ya, kadang pekerjaan perempuan itu rumah kan gak akan habis ya. Mulai dari kadang yang masak itu nyari menu dewe kan. Mending masak opo.
Iya kan kadang berpikir mana hobi ayam atau ayam mana, bingung. Itu aja masih bingung. Kemudian apa? Ya mesti muncul ide. Apalagi punya anak masih kecil. Yang pertama minta ayam crispy, yang kedua minta rawon, yang ketiga urap-urap. Bapak itu minta urap-urap. Ya apaan dong? Akhirnya kena apa? Ya mesti campur urap-urap, campur apa? Ya sudah kok buang, selesai sudah. Ya, perempuan subhanallah nggak akan pernah habis pekerjaan itu. Tapi jenengan kan mesti ada titik apa? Jenengan kosong. Kemudian kalimat ini, kalau jenengan lakukan ibu karena fisik, suatu saat pasti akan marah pada suami. Bahkan apalagi gaji suami pada istri gak cukup, bulanannya hanya dikasih mungkin apa? Ibu berapa juta? 20 atau 30 juta. Kalau Raffi Ahmad tuh 300 juta per bulan. Ibu berapa? 5, 6? Contoh 6 juta. Contoh 6 juta ya. Kira-kira 6 juta itu kalau mau dikalkulasi dengan pekerjaan ibu, nggak ada pembantu, nggak ada pekerjaan ibu yang di rumah, cukup apa? Pakpok apa enggak? Enggak. Karena ya kan ini artinya ya kalau mau dihitung ya kerjaan kantor ada yang digaji 6 juta itu kan hanya dari jam berapa sampai jam berapa? Mungkin dari jam 8 sampai jam 4 jam. Kerjaannya jelas satu. Ada itu duduk aja di depan komputer sudah duduk, gajinya segitu. Dan istri kerjaannya berapa? Gak ada akad waktunya. Digaji mulu yang 5 juta 6 juta. Itu kalau dihitung secara fisik gak cukup. Kenapa kok abah jangan lakukan? Kok nggak keluar dari pekerjaan ini? Nyari apa? Nyari bos baru yang bisa memberikan apa? Lebih. Coba, kenapa? Apa yang ada di bayangan jaringan? Karena itu tadi, jaringan lakukan semua itu bukan karena ngarep, bukan karena ini, enggak. Seandainya suami pun nggak ngasih bulanan pun, aku akan tetap berbuat ini karena aku lakukan semuanya hanya ingin mencari ridho Allah. Maka insya Allah rasa lelah itu insya Allah akan hilang. Itu benar. Kenapa? Karena yang terbayang itu apa tadi? Pahalanya besar. Tapi kalau jaringan nggak kebayang pahala, nggak kebayang akhirat, yang jaringan bayangkan hanya apa? Bulanan ini, satu saat pasti akan cari majikan yang bisa memberikan jaminan gaji lebih. Ini masih satu, bagaimana apa? Sebab kemudian orang tidak istiqomah. Makanya pahala istiqomah itu banyak. Bahkan apa? Salah satunya hadis, idza maridul amdu, orang kalau sudah istiqomah, satu ketika apa? Dia sakit, au safar, ataupun mungkin dia safar, kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sehat, maka dicatat baginya seperti orang yang sedang mukim dan sehat. Contoh gini ya, bapak sudah istiqomah biasa, mungkin sholat subuh berjamaah 5 waktu ke masjid, istiqomah 5 waktu ke masjid. Padahal bapak sakit, hati ingin ke masjid, tapi fisik tidak kuat. Maka kata Nabi, kutiba lahu muqiman sahiha, dicatat baginya seperti orang yang sedang sahiha, sehat. Artinya pahalanya setara dengan orang yang sholat di masjid. Itu kalau sudah biasa istiqomah. Makanya lanjutkan. Ini masih ada banyak dan waktu nanti kita lanjutkan. Kenapa orang tidak istiqomah, kemudian tips bagaimana kemudian kita istiqomah. Insyaallah nanti lain waktu kita lanjut. Saya minta izin hari ini, biasanya jadwal kajian itu jadwal saya itu hari pekan kedua di Pakis, cuma karena pekan kedua kemarin RT itu rekreasi, jadi dipindah ke hari ini. Mungkin juga apa lelah, makanya perlu sesekali kajian ini yang buat di warung makan mana. Insyaallah nanti kita lanjut.
Kita doakan teman-teman kita yang hari ini mungkin Allah uji dengan sakit, semoga Allah berikan kesabaran, Allah angkat semua penyakitnya, Allah mudahkan untuk bisa kembali beraktivitas sebagaimana semula, Allah panjangkan umur, dan semoga Allah membimbing kita insya Allah sampai yang memisahkan kita dengan kebaikan hanya sebuah kematian insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.